Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak manusia bagian 2, yaitu tentang otot. Perhatikan gambar berikut. Apakah tulang-tulang penyusun rangka dapat digerakkan tanpa adanya bagian lain? Tentu tidak. Rangka dapat digerakkan apabila adanya otot. Cara kerja otot. Pada saat tangan ditengkukkan, otot bagian atas yaitu otot bisep mengalami kontraksi. Kontraksi adalah keadaan ototnya memadat, memendek, dan diameter ototnya membesar. Sementara otot bawahnya, otot trisep, mengalami relaksasi, yaitu keadaan ototnya memanjang dan diameter ototnya mengecil. Pada saat tangan diluruskan, otot bagian atas yaitu otot bisep mengalami relaksasi. Sebaliknya yang tadi, yaitu keadaan ototnya memanjang dan diameter ototnya mengecil. Dan otot bawahnya, otot trisep, ini mengalami kontraksi. Ototnya menjadi memadat, diameter ototnya membesar. Fungsi otot. Fungsi otot yang pertama sebagai alat gerak aktif sehingga manusia dapat menjalankan aktivitasnya. Yang kedua, menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga, mendukung tubuh agar dapat berdiri tegak. Jenis-jenis jaringan otot ada 3. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua otot rangka atau otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Otot polos. Otot polos seperti ini gambarnya. Ciri-ciri otot polos yang pertama, letak. Letak otot polos ada di organ tubuh bagian dalam seperti di lambung, di hati, di usus halus, di usus besar, dan lain-lain. Yang kedua, ciri otot polos adalah strukturnya. Otot polos selnya berbentuk gelondongan. Kedua ujungnya lancip. Terdapat inti sel, satu inti sel di tengah seperti ini, inti sel yang warna hitam di tengahnya. Cara kerjanya, otot polos bekerja secara tidak sadar. Berikutnya reaksi. Reaksi otot polos adalah lambat, bekerja tanpa lelah. Yang kedua adalah otot lurik, disebut juga dengan otot rangka. Seperti ini gambar otot lurik. Ciri-ciri otot lurik atau otot rangka. Yang pertama letak. Letaknya melekat pada rangka. Seperti ini, otot bisep, trisep melekat pada rangka tubuh. Strukturnya, selnya berbentuk silindir, tidak bercabang, selnya banyak, dan inti selnya berada di tepi seperti ini. Cara kerjanya, kita sadar. Reaksinya, cepat mengalami kelelahan. Yang ketiga, otot jantung. Seperti ini gambarnya. Ciri-ciri otot jantung yang pertama letak. Letak otot jantung yaitu di jantung. Strukturnya, perhatikan gambar ini untuk strukturnya. Otot jantung bentuknya selnya silindir, lalu dia bercabang dan terdapat satu inti sel di tengah seperti ini, dan ini. Ini inti selnya. Kerjanya, tidak sadar. Reaksinya, sedang, bekerja tanpa lelah.
Berikutnya sifat kerja otot. Ada antagonis. Antagonis adalah otot-otot yang berlawanan. Satu mengalami relaksasi dan yang lainnya mengalami kontraksi. Jenis-jenis antagonis. Yang pertama ada fleksi dan ekstensi seperti ini. Fleksi membengkokkan, ekstensi meluruskan pada siku dan lutut seperti gambar ini. Contoh yang kedua dari antagonis adalah abduksi dan adduksi. Abduksi menjauhi tubuh dan adduksi mendekati tubuh. Terjadi pada sendi lengan atas dan sendi paha. Perhatikan animasi ini. Ini geraknya adduksi mendekati tubuh. Contoh yang ketiga dari antagonis adalah pronasi dan supinasi. Pronasi adalah menelungkupkan, supinasi menengadahkan pada telapak tangan. Contoh yang ketiga, elevasi dan depresi. Elevasi mengangkat, depresi menurunkan pada rahang bawah. Contoh yang berikutnya pada antagonis yaitu inversi dan eversi. Inversi yaitu menggerakkan kaki ke bagian dalam tubuh dan eversi menggerakkan kaki ke bagian luar tubuh. Sifat kerja otot yang kedua adalah sinergis, yaitu otot-otot yang bekerja secara searah terjadi pada tulang rusuk pada saat bernapas. Seperti ini contohnya. Kelainan pada sistem gerak dapat terjadi karena beberapa hal seperti kecelakaan, kekurangan vitamin, ataupun bawaan dari lahir. Kelainan pada sistem gerak yang pertama adalah riketsia, seperti ini gambarnya. Kakinya berbentuk seperti huruf O. Penyebabnya adalah kekurangan vitamin D, dan cara pencegahannya adalah penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D dalam asupan makanan. Yang kedua adalah osteoporosis atau tulang kropos. Biasanya terjadi pada orang yang telah lanjut usia, karena orang yang telah lanjut usia menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga proses pembentukan tulang menjadi kurang aktif dan massa tulang menjadi berkurang. Seperti ini susunan tulangnya pada osteoporosis. Penyebabnya kekurangan kalsium atau zat kapur, dan cara pencegahannya adalah olahraga secara teratur, hidup sehat, dan mengkonsumsi vitamin D. Berikutnya artritis. Rematik merupakan salah satu bentuk dari penyakit artritis. Penyebabnya adalah metabolisme asam urat yang terganggu, penumpukan kapur di antara dua tulang yang menyebabkan sendi sulit digunakan dan kaku. Pencegahannya mengkonsumsi makanan yang seimbang. Berikutnya ada fraktura atau patah tulang. Ada dua jenis fraktura, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Pada fraktura terbuka, tulangnya terlihat sampai bagian luar. Penyebabnya benturan yang keras, gangguan mekanik, dan juga kecelakaan. Pencegahannya, berhati-hatilah saat beraktivitas. Berikutnya adalah kiposis. Kiposis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada, membengkok ke arah belakang. Tubuhnya terlihat membungkuk disebabkan karena penyakit TBC, riketsia, ataupun kebiasaan duduk yang salah, seperti kebiasaan menulis yang terlalu membungkuk. Lalu yang kedua, lordosis, yaitu kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang, seperti ini. Orang yang menderita penyakit ini, pinggangnya menonjol ke depan, disebabkan karena perutnya yang terlalu besar, riketsia, atau kebiasaan duduk yang salah. Berikutnya skoliosis, yaitu kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke arah samping, seperti ini.
Biasanya terjadi karena kebiasaan duduk yang salah. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam makanan. Kalsium dapat diperoleh dari susu, almond, dan juga salmon, brokoli, dan lain-lain. Yang kedua, berjemur pada pagi hari karena cahaya mataharinya sangat baik dan membantu dalam proses pembentukan vitamin D. Yang ketiga, meningkatkan asupan vitamin D pada makanan seperti pada telur, lalu olahan kacang kedelai, dan lain-lain. Yang keempat, berolahraga secara teratur sehingga membuat tulangnya menjadi kuat dan menghindari terjadinya kerapuhan tulang. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Silahkan catat poin-poin yang penting yang Ibu sampaikan dan silahkan juga kerjakan kuisnya yang terdapat pada link berikut. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.